Selamat malam, saya Reinhard Sirait. Bursa kursi cawapres masih menjadi teka-teki. Baru-baru ini lembaga SMRC merilis nama-nama cawapres yang kompetitif termasuk bagi cawapres Ganjar Pranowo. Nama Erick Thohir dan juga Sandiaga mengemuka, sementara nama TGB Muhammad Zaidul Majdi juga ramai diperbincangkan dan disebut-sebut layak untuk berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Sejumlah pihak menilai sosok cawapres kali ini harus berdampak secara elektoral dan tidak hanya menjadi ban serep jika Ganjar ingin menang. Siapa sosok ideal cawapres untuk Ganjar? Inilah Talk Politics with Reinhard selengkapnya. Survei nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, menunjukkan Erick Thohir dan Sandiaga Uno berada di urutan teratas dengan elektabilitas cukup seimbang sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Hasil survei yang berlangsung pada Mei 2023 tersebut menunjukkan 19,4% responden memilih Erick Thohir dan 14,3% memilih Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres terbaik Ganjar saat berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Selain itu, terdapat tokoh lain yang masuk daftar cawapres Ganjar dalam survei nasional kali ini, diantaranya Mahfud MD dengan 13,2%, Khofifah Indar Parawansa 8,8%, Agus Harimurti Yudhoyono 8,4%, Airlangga Hartarto 7,8%, Said Akil Siraj 2,5%, dan Yahya Holil sebesar 1,4%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, terdapat dua lapisan tokoh yang dinilai cocok sebagai pendamping Ganjar. Pertama ialah Erick dan Sandi, dan lapisan kedua adalah Mahfud MD serta nama-nama di bawahnya. Dan bakal capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan Sandiaga Uno yang juga bakal calon wakil presiden yang diusung oleh P3. Keduanya bertemu di ruang tunggu King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi. Usai menjalankan ibadah haji, Ganjar Pranowo kembali ke Indonesia. Dalam perjalanan ke tanah air, Ganjar sempat bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno. Pertemuan keduanya dilakukan selepas menunaikan ibadah haji di ruang tunggu King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi. Ganjar dan Sandi berada di pesawat yang sama dalam perjalanan kembali ke Indonesia. Saat bertemu, Sandi langsung menyalami Ganjar dan memperkenalkan salah satu pejabat di Arab Saudi kepada Ganjar. Pertemuan juga dihadiri oleh istri Sandiaga Nur Asia Uno serta istri Ganjar Pranowo Siti Atiko. Apakah pertemuan Ganjar Sandi di Jeddah menjadi sinyal maju bareng dalam Pilpres 2024? Ya, bursa cawapres kian hangat diperbincangkan jelang Pilpres 2024 karena cawapres pada pemilu kali ini nanti disebut-sebut ini sangat mempunyai peranan yang sangat penting. Ada banyak nama yang kemudian muncul disebut-sebut layak untuk mendampingi Ganjar Pranowo, tidak hanya Sandiaga Uno tadi tapi juga nama Erick Thohir misalnya, ada nama Mahfud MD, bahkan nama TGB Muhammad Zaidul Majdi. Siapa kemudian sosok yang kemudian paling ideal untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 dan bagaimana partai-partai politik mencermati dinamika nama-nama cawapres bagi Ganjar Pranowo. Kita akan diskusikan pada malam hari bersama dengan 4 narasumber yang sudah hadir di studio. Sebelah saya, sebelah kanan ada Sekjen PAN, Mas Edi Suparno. Kemudian juga ada Bang Usman M. Tokan dari juru bicara P3. Sebelahnya Partai Satu Koalisi ini, Kang Ferry Kurnia dari Partai Perindo, Waketum, dan juga yang nanti akan mengelaborasi lebih jauh terkait dengan hasil rilis terbarunya dari SMRC. Ada peneliti dari SMRC, ada Mas Saidiman Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, terima kasih. Kita masih membahas soal cawapres khususnya bagi Pak Ganjar Pranowo, berangkat juga dari hasil penelitian dari SMRC ya, Mas Saidiman, yang kemudian di situ disebutkan yang kompetitif khusus bagi Pak Ganjar ya, ada Pak Sandiaga Uno dan juga ada Pak Erick Thohir, bahwa kemudian juga kita tahu ada nama-nama lain yang kerap kali diperbincangkan. Saya ingin tanya dulu ke Anda, mengapa kemudian dua nama ini yang menguat, yang disebut ini paling kompetitif untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa survei ini kita lakukan pada Mei 2023. Dan model pertanyaannya adalah kita tanya kepada publik, siapa di antara nama-nama ini yang beredar di masyarakat yang paling baik untuk mendampingi Ganjar Pranowo, yang paling baik untuk mendampingi yang lain-lain juga.
Lalu kemudian kita menemukan tadi sebagaimana data tadi yang muncul, Erick Thohir itu 19,4% yang dianggap oleh publik paling baik untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Kemudian ada Sandiaga Uno 14,3%. Bedanya berarti sekitar berapa persen itu, Mas? Bedanya ya sekitar 5%. 5%-an ya? 5%, dan ini sebenarnya bedanya di bawah margin of error, 2 kali margin of error. Jadi survei kita ini margin of errornya 3,1%. Dikatakan signifikan secara statistik jika ia 2 kali dari 3,1% bedanya. Berarti dan yang ini? Ini sebenarnya cukup di dalam margin of error, tapi tidak signifikan bedanya secara statistik. Kemudian di bawahnya ada Mahfud MD 13,2%. Bedanya antara Erick Thohir dengan Mahfud ini signifikan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Erick Thohir lebih banyak dianggap oleh publik paling baik untuk mendampingi Ganjar dibanding Mahfud MD, kemudian Khofifah, Agus Harimurti, dan seterusnya. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa muncul nama Erick Thohir dan Sandiaga Uno? Saya kira tentu ada banyak alasan ya publik ketika mengatakan bahwa tokoh ini paling pantas untuk atau paling baik untuk mendampingi seorang calon presiden. Tetapi di antara alasan-alasan itu saya kira alasan utama kalau kita lihat adalah kita ada survei yang lain yang kita tanya kepada publik siapa tokoh-tokoh calon presiden itu yang paling mungkin melanjutkan kebijakan Pak Jokowi atau dianggap sebagai keberlanjutan pemerintahan sekarang. Nama yang paling atas adalah Pak Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar Pranowo dipilih terutama karena dia dianggap akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi. Lalu kemudian ketika kita tanya kepada publik siapa yang paling pas untuk mendampingi beliau, muncul nama orang seperti Pak Erick Thohir atau Pak Sandiaga Uno. Saya kira ini wajar, ini tidak mengejutkan. Karena bagian dari pemerintahan? Ya, Pak Erick Thohir maupun Pak Sandiaga Uno adalah bagian dari pemerintahan. Jadi mereka menganggap, publik menganggap bahwa yang pas mendampingi tokoh yang akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi adalah juga yang kira-kira seide dengan itu. Kira-kira itu salah satu penjelasannya. Itu gambar umumnya. Mengapa kemudian Anda menemukan bahwa nama Sandiaga jaraknya ada sekitar 45% dibanding dengan Pak Erick Thohir? Padahal kan mungkin Pak Sandi mantan kontender juga begitu di 2019 yang seharusnya punya basis massa yang bisa mungkin masih lebih kuat sebenarnya kan? Iya, tentu itu. Tadi saya katakan bahwa tentu alasan publik ketika menentukan satu tokoh itu tentu macam-macam ya. Kita tidak bisa menyimpulkan satu saja alasan dari publik, tentu banyak alasan di sana. Mungkin juga saya menduga bahwa selain Pak Sandiaga Uno ini adalah menteri Pak Jokowi atau bagian dari pemerintahan sekarang, walaupun sebelumnya adalah lawan dari Pak Jokowi, tetapi itu satu hal. Kemudian hal lain mungkin juga publik melihat bahwa Pak Sandiaga Uno ini punya hal lain yang di luar dari yang tidak dimiliki Ganjar misalnya. Dari sisi sosiologis misalnya kalau kita lihat asal dari Pak Sandiaga Uno kan bukan dari Jawa mungkin ya. Kemudian mungkin juga secara kultural walaupun misalnya Pak Sandiaga Uno mengaku sebagai orang NU juga, tetapi kalau kita lihat latar belakang atau pergaulan politiknya sejauh ini Pak Sandiaga Uno juga cukup dekat dengan kalangan Islam yang disebut sebagai Islam modernis sebenarnya. Sehingga mungkin oleh publik dianggap bahwa ini bisa melengkapi Pak Ganjar Pranowo yang lebih punya latar belakang nasionalis dan cukup dekat dengan kalangan Islam tradisionalis misalnya. Saya ke Bang Usman dulu dari P3 yang sudah menugaskan Pak Sandi untuk dimajukan sebagai bacawa pres ya. Menemukan hasil ini memang masuk ke dalam 2 prioritas cawapres bagi Pak Ganjar. Tapi secara angka jaraknya tadi ada sekitar 45%. Apa tanggapan Anda, Bang Usman? Terima kasih. Memang untuk menjadi bacawa pres Pak Sandiaga Uno yang sudah diputuskan di dalam Rapimnas Partai Persatuan Pembangunan berapa waktu yang lalu itu banyak pertimbangan. Dan ketika misal dalam situasi seperti ini kita tetap memperjuangkan beliau untuk maju, karena tadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap sosok Pak Sandiaga Uno ini. Beliau adalah orang yang kita mencoba meminta kepada beliau terjun ke masyarakat. Bertemu dengan para kiai, kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh partai. Dan ternyata responnya cukup bagus. Itulah makanya bagaimana kita punya keyakinan bahwa Pak Sandiaga Uno adalah orang yang tepat untuk mendampingi Mas Ganjar di dalam pemilu 2024 yang akan datang. Bahwa kemudian masih ada nama-nama lain yang juga potensial seperti yang dipotret oleh SMRC, ada Pak Erick Thohir atau juga yang hangat diperbincangkan ada
ada TGB misalnya. Sikap P3 bagaimana soal itu? Apakah masih optimis bahwa akan Sandiaga lah yang akan dipilih? Ya, kita sudah melakukan uji publik. Ketika ada kegiatan P3, kita hadirkan juga, kita undang itu Pak Erick Thohir untuk hadir di tengah masyarakat atau di lingkungan Partai Persatuan Pembangunan. Oke. Tanggapan masyarakat cukup baik. Kedua-duanya sama seperti itu, tapi lalu kemudian kita melakukan kajian lebih mendalam bahwa Pak Sandiaga Uno lah yang akan nanti lebih memungkinkan bergandengan dengan Pak Ganjar Pranowo dibandingkan dengan yang lain. Oke. Kalau Pak Erick Thohir cukup bagus juga. Oke, jadi Pak Erick Thohir bagus, tapi yang lebih cocok menurut P3 sekali lagi adalah Pak Sandiaga Uno, kira-kira begitu ya? Banyak pertimbangan lah. Soal kedaerahan, soal keimanannya, lalu kemudian chemistry-nya, lalu kemudian memahami visi misi partai. Oke. Banyak hal yang kita menjadi pertimbangan. Oke, sebelum saya ke Kang Ferry, saya ke Pak Sekjen dulu. Mas Edi, publik tentu sudah tahu bahwa PAN membawa nama Pak Erick Thohir ke beberapa tokoh ya, termasuk ke Pak Ganjar dan juga ke Pak Prabowo Subianto mungkin. Tapi ketika kemudian ada temuan hasil survei SMRC ini, apa yang kemudian dicermati oleh Mas Edi sebetulnya? Saya kira apa yang disampaikan oleh SMRC itu merupakan potret atau refleksi dari apresiasi masyarakat terhadap kinerja Pak Erick Thohir. Kalau kita lihat kilas balik sampai cukup jauh sebelum beliau terjun ke politik, beliau itu termasuk sebagai troubleshooter dalam artian bahwa ada masalah, beliau turun, masalah selesai. Misalkan pada saat beliau menyelamatkan Republika dari kebangkrutan, akhirnya Republika masih bertahan sampai hari ini. Kemudian beliau diberikan tantangan besar untuk penyelenggaraan Asian Games. Pada waktu itu penyelenggaraannya itu sangat mepet waktunya dan anggarannya juga sangat sedikit. Tapi beliau bisa mendeliver dengan sangat baik. Kemudian beliau juga ditugaskan menjadi ketua SC untuk Harlah NU, bisa terlaksana dengan baik. Terakhir beliau juga sebagai Menteri BUMN itu bisa menyerahkan kepada pemerintah dividen BUMN terbesar dalam sejarah pemerintahan Indonesia pasca reformasi. Dan kita juga tahu bahwa beliau diberikan tugas sulit untuk mengelola PSSI dan alhamdulillah sampai saat ini langkahnya cukup baik. Indonesia mendapatkan emas di SEA Games, kemudian kemarin pertandingan antara Indonesia dengan Argentina berjalan dengan sangat baik. Jadi saya kira sudah teruji apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, apa yang diberikan tanggung jawab kepada beliau, beliau selalu mendeliver dengan baik. Dan ini adalah refleksi dari apresiasi masyarakat yang dituangkan di dalam hasil kajian dari SMRC. Oke, bahwa kemudian dengan semua capaian-capaian itu masih terpaut cukup tidak begitu jauh dengan Pak Sandiaga Uno misalnya, Pak Edi? Ya, karena Pak Sandi kan memang sudah turun ke gelanggang bertemu dengan masyarakat menjadi tokoh nasional lebih awal. Ya, ketika beliau menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan kami juga dukung beliau pada saat itu. Nah, tetapi sekarang kita lihat bahwa Pak Erick Thohir dalam kurun waktu yang sangat singkat bisa mengungguli Pak Sandi. Dan itu merupakan, saya kira merupakan bukti bahwa Pak Erick Thohir saat ini sedang mendapatkan momentum baik. Momentum tren untuk kemudian bisa meningkatkan lagi elektabilitasnya dan kami berharap bahwa dengan kerja-kerja beliau yang memang real dan bisa membawa harapan sesuai dengan keinginan masyarakat, saya kira elektabilitasnya akan semakin meroket ke depan. Semakin meninggalkan Pak Sandi, maksud Anda begitu kira-kira? Semakin meroket di bursa cawapres. Gimana Bang Usman? Ya, itu bagus-bagus saja memang kita lihat dari perjalanan ketika kalau kita melihat Pak Sandiaga Uno ini, kan beliau itu adalah hari ini menjadi menteri yang menangani masalah ekonomi kreatif, umat kreatif. Hari ini masyarakat kita lebih membutuhkan bagaimana bisa bangkit setelah COVID itu, masyarakat bisa hidup normal kembali, bisa berusaha, kemudian bisa melakukan kegiatan secara luas di masyarakat. Oleh karenanya setiap Pak Sandiaga Uno pergi ke daerah-daerah, kita banyak mendapatkan masukan. Lalu kemudian masyarakat menaruh harapan kepada beliau untuk bisa mendampingi Pak Ganjar. Karena pertimbangan lain adalah Pak Ganjar ini dulu ada keluarganya di P3. Lalu kemudian Pak Sandi ini juga punya keluarganya ada di P3. Ini yang membuat kami ingin agar keduanya bisa bersanding lalu berjuang bersama-sama. Pengalamannya Pak Sandiaga Uno pernah menjadi calon wapres, pernah menjadi gubernur, lalu kemudian jadi menteri hari ini.
itu adalah modal besar. Oke. Bersama dengan kekuatan P3 hari ini, setelah perjalanan Ketua Umumnya Pak Mardiono, semua bekerja secara luas kepada masyarakat. Kemudian berharap kita, apa yang menjadi cita-cita target dari Partai Persatuan Pembangunan ini, tidak hanya sukses di Pilpres, tapi juga di Pileg. Oke, saya ke Kang Ferry. Kang Ferry sebagai partai yang juga mendukung Pak Ganjar sebagai capres di 2024, Partai Perindo juga punya nama sebetulnya dari TGB, tapi mencermati nama-nama yang tampaknya sudah mulai agak mengerucut ya untuk cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Apa yang Kang Ferry cermati dari nama-nama yang muncul ini? Ya, saya pikir kita apresiasi ya muncul nama-nama tersebut, dan ini kan sebuah representasi publik yang memang ada. Tapi perlu diingat, dari hasil SMRC itu ada 24% yang memang belum menyatakan dukungan atau pilihannya. Jadi masih ada ruang-ruang yang memang juga bisa kita coba lihat sebagai ukuran yang harus kita coba lihat secara lebih luas lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya muncul nama Pak Erik, Pak Mas Sandi, terus Pak Mahfud dan nama-nama lain, saya pikir wajar-wajar saja itu ada nama-nama yang memang sudah muncul di publik. Tapi kita juga harus lihat bahwa kami misalnya dari Partai Perindo juga ada kader kami yang memang kita bisa munculkan. Dan kalau kita lihat konfigurasi dalam aktivitas proses di Pilpres ini sendiri kan kita tidak bisa melihat satu segmen saja atau satu sisi saja. Tapi kita harus melihat lebih komprehensif supaya itu menimbulkan chemistry yang memang lebih kuat. Tadi urusannya bukan soal popularitas, bukan soal aktivitas, tapi urusannya adalah bagaimana elektabilitas yang ada. Nah, ini yang memang harus kita kawinkan dengan baik dari berbagai sisi. Misalnya ketika Mas Ganjar itu dari sisi nasionalis yang memang sangat menonjol, kan harus juga dilihat bagaimana nanti ada orang yang memang bisa menampingi dari sisi religiusnya seperti itu. Itu kan supaya secara konfigurasi supaya konfigurasi lebih ini. Konfigurasi yang lain kan bisa jadi ada Jawa luar Jawa, ada faktor yang memang melekat soal track recordnya, soal gagasannya dan hal lain yang memang itu bisa diterima atau punya elektabilitas yang ada. Nah, walaupun memang tidak tercermin dalam SMRC itu sendiri, tapi saya pikir seperti kami misalnya dari Partai Perindo, kader kami Pak Tuan Guru Bajang misalnya, saya pikir punya kans yang lebih besar juga selain Pak Erik dan juga Pak Sandi dalam aktivitas proses untuk mendampingi Pak Ganjar. Karena tadi kita melihat di sini ada sisi religiusnya yang dipunyai oleh Pak TGB, Pak Ganjar dengan nasionalisme. Ini kan satu perkawinan yang saya pikir konfigurasinya bisa kita lihat. Yang kedua, Jawa luar Jawa. Yang ketiga, pengalaman dalam konteks pemerintahan. Pernah gubernur 2 periode dan juga pernah di DPR. Jadi pengalaman konteks pemerintahannya juga ada. Nah, saya pikir ini yang juga perlu kita lihat. Termasuk juga hal-hal lain yang memang itu muncul di aktivitas di masyarakat seperti itu. Bahwa kemudian ada tantangan soal elektabilitas, itu bagaimana Kang Ferry? Saya pikir ruang-ruang ini yang memang harus kita coba lihat. Ini kan cerminan ya. Cerminan hari ini yang saya melihat bahwa 7-6 bulan ke depan ini saya pikir akan berubah konfigurasinya. Sama halnya ketika 2019 juga kan akan berubah seperti itu. Walaupun kita cerminannya kita melihat ini 2020, 2004, 2014 dan 2024. Ini kan kita bisa lihat potret pemilu dari masa ke masa yang memang ada. Nah, 2024 akan menjadi refleksi untuk 2004 dan 2014 yang ada. Jadi ini menjadi poin penting. Termasuk bacaan ketika nanti akan memutuskan siapa yang nanti akan calonkan sebagai calon cawapres. Karena inilah yang memang menjadi penentu dari konfigurasi yang ada untuk proses elektoral 2024. Ya, menarik, kita break dulu. Usai jeda saya akan ke Mas Edi langsung nanti, karena ini kan temuan SMRC adalah cawapres yang kompetitif untuk Pak Ganjar, termasuk nama Pak Erick Thohir. Apakah dari temuan itu kemudian PAN semakin mengerucutkan bahwa lebih baik menaruh harapan itu di Pak Ganjar Pranowo dibanding Pak Prabowo Subianto atau bagaimana? Tapi kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Sebelum saya akan lanjutkan dialognya, kita juga ada informasi mengenai lembaga survei lain, Algoritma Research and Consulting, yang merilis hasil survei terbarunya terkait dengan Pilpres 2024. Hasilnya Ganjar Pranowo masih menjadi kandidat capres terkuat dibandingkan dengan tokoh lain dengan perolehan 29,3%. Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengungkapkan terdapat 3 nama kandidat Capres 2024 yang masih konsisten menempati posisi elektoral tertinggi. Di posisi teratas ditempati Ganjar Pranowo dengan 29,3%, disusul Prabowo Subianto dengan 24,6% dan Anies Baswedan 16,9%. Sementara untuk kandidat Cawapres, posisi 3 teratas ditempati oleh Sandiaga Uno 11,3%, Erick Thohir 10,3%, Mahfud MD 8,8%. Aditya menyebut faktor ekonomi menjadi pertimbangan mendasar bagi responden untuk memilih calon pemimpinnya dibandingkan isu polarisasi. Ia meyakini bahwa polarisasi masyarakat yang selama ini menjadi kekhawatiran tidak akan terjadi pada Pilpres 2024. Menurutnya tingginya harapan masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi harus dijawab dengan program yang nyata baik dari sisi partai politik maupun capres dan juga cawapres. Ya, saya akan lanjutkan tadi terputus di Mas Edi Suparno, Sekjen dari Partai PAN. Saya langsung senyum-senyum ini Mas Edi karena mungkin jawabnya agak berat mungkin nanti. Gimana ini setelah surveinya SMRC kan menempatkan Pak Erick Thohir ini condongnya lebih ke Pak Ganjar Pranowo dong. Artinya memang akan fokus di sana saja sekarang ini PAN atau bagaimana? Ya, kita dalam pertemuan dengan Pak Prabowo di bulan Ramadan sudah kita sampaikan bahwa kita ingin mendorong Pak Erick Thohir menjadi pendampingnya Pak Prabowo di Pilpres 2024. Dalam pertemuan dengan Pak Ganjar, dengan Ibu Megawati di kantor PDIP beberapa waktu yang lalu, kita juga melakukan hal yang sama. Kita sampaikan keinginan kita untuk menyandingkan Pak Erick Thohir bersama-sama dengan Pak Ganjar. Dan seminggu kemudian setelah itu kita kedatangan tamu pimpinan Gerindra di kantor DPP PAN, kita menyampaikan hal yang sama lagi, menguatkan pernyataan sebelumnya. Jadi bagi kami merasa bahwa Pak Erick Thohir itu unik dalam artian bahwa bersama-sama dengan Pak Ganjar maupun bersama-sama dengan Pak Prabowo, beliau itu akan menambah nilai, akan ada added value yang signifikan. Karena beliau sebagai satu yang tadi saya sebutkan sebagai troubleshooter yang berhasil, kedua juga beliau ini bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Karena saat ini Pak Erick kan masih belum berpartai. Dan beliau dikenal sebagai pengusaha yang sukses, sehingga dari aspek perekonomian beliau bisa menambah masukan kepada Pak Prabowo maupun Pak Ganjar yang notabene kan memiliki latar belakang non ekonomi, non usaha gitu. Jadi saya kira pada siapapun di antara dua itu, saya kira beliau akan sangat bermanfaat. Oleh karena itu ya kita masih tetap berharap bahwa salah satu di antara mereka berdua akan siap untuk menyanding Pak Erick Thohir. Harapannya terbesar kemana? Saya kira ini proses politik kan. Kalau proses politik kan tentu kita harus lakukan lobby, diskusi, dialog lebih lanjut. Dan ini tentu tidak hanya tergantung kepada PAN saja, tetapi siapapun kita harus bicarakan juga dengan partai-partai lain, termasuk misalnya kalau dengan Pak Ganjar, tentu PDIP dan mungkin koalisi PDIP lainnya seperti P3 dan Perindo. Kalau dengan Pak Prabowo, ya tentu juga dengan teman-teman lainnya seperti PKB yang sudah berada dalam satu koalisi dengan Gerindra. Jadi ini saya kira masih merupakan suatu diskusi yang berjalan. Oke, saya ke Mas Haidiman, berarti dengan temuan survei ini, rilis ini, nama Pak Erick Thohir memang lebih bisa memenangkan pertarungan dengan Pak Ganjar, atau yang tadi juga dikatakan oleh Mas Edi bahwa Pak Erick Thohir ini value-nya bisa diterima di mana-mana, termasuk ke Pak Prabowo Subianto? Oke, kalau dari survei dari data yang tadi kami kemukakan itu adalah data yang kita tanya ke publik siapa yang paling baik untuk mendampingi. Pertanyaan selanjutnya, apakah nama-nama ini bisa mengangkat suara Pak Ganjar atau tidak? Sebenarnya di dalam survei-survei SMRC kita tidak menemukan satu tokoh yang benar-benar bisa mengangkat suara capres-capres yang ada. Jadi kekuatan capres itu ada pada dirinya sendiri, bukan pada tokoh lain. Nah, karena itu kemudian pertimbangan tentang memilih cawapres sebenarnya mungkin bukan hanya soal elektabilitas, bukan hanya soal apakah itu akan mengangkat suaranya atau tidak, tetapi hal-hal lain, misalnya soal profesionalitas, soal kinerja dan seterusnya. Kemudian juga mungkin soal logistik, atau juga setidaknya tokoh-tokoh ini tidak menurunkan suara capres, karena kita juga menemukan ada juga tokoh ketika dia dipasangkan dengan satu tokoh dia bisa menurunkan suara capres tertentu. Setidaknya itu yang bisa dilihat. Apakah calon ini
kalaupun dia tidak menaikkan, setidaknya dia tidak menurunkan suara. Oke, nah kalau kita bicara Pak Erick Thohir, kemudian lebih condong ke Pak Ganjar dari temuan surveinya atau penelitian dari SMRC dibanding dengan Pak Prabowo Subianto? Nah, kalau kita lihat dengan menggunakan pertanyaan yang sama, kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo Subianto, di Pak Prabowo tokoh-tokoh itu relatif atau pilihan publik itu relatif merata di antara sejumlah tokoh. Ada Pak Erick di sana, ada Sandiaga Uno, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, juga AHY, itu mendapatkan dukungan publik atau dipersepsi oleh publik paling baik untuk mendampingi Prabowo dengan proporsi suara yang hampir sama, sekitar 10-13%. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada tokoh yang lebih menonjol dibanding yang lain pada Pak Prabowo. Sementara pada Pak Ganjar ada, yaitu Pak Erick dengan Pak Sandiaga Uno. Oke, cukup menarik ya. Bang Usman, bagaimana? Artinya dari PAN sendiri tentu masih ada keinginan untuk mencalonkan Pak Erick dengan Pak Ganjar yang kemudian nanti bisa masuk dalam koalisi. Sekarang kan belum ya, ini baru berdua nih yang berkoalisi. Saya nggak tahu nanti Indiannya apakah gabung juga atau enggak. Lah, sikap P3 sekali lagi bagaimana? Tentu semua partai punya nama, tapi kan ujung-ujungnya nanti bagaimana kesepakatan politik? Ya, kita P3 kan sebelumnya bersama KIB. Di sana ada PAN, ada Golkar. Ya. Dukungan dari P3 sudah firm kepada Pak Sandiaga Uno untuk mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Oleh karenanya, lobby tetap kita bangun. Oke, lobby tetap dibangun ya? Ya, lobby tetap kita bangun agar KIB ini bergabung ke sini. Pilihannya tetap pada P3 itu kita ingin Pak Sandiaga Uno mendampingi Mas Ganjar. Tapi ada nama Pak Erick di situ. Oleh karenanya, barangkali dari P3, dari ketua umum itu memang kita tetap mau berjuang untuk Pak Sandi sesuai dengan hasil Rapimnas. Tapi tentunya semuanya kita kembalikan kepada Bu Mega sebagai pemegang kuasa di PDI Perjuangan untuk menetapkan kira-kira yang terbaik siapa. Tapi jadi P3 tentu masih mau bahwa PAN itu bergabung ya ke dalam koalisi Anda yang dengan PDI Perjuangan ya, harapan seperti itu, karena tujuan kita di awal membangun KIB itu kan bagaimana kita membangun bangsa bersama-sama. Itu yang poin yang meskipun PAN bawa nama Pak Erick Thohir loh, Bang Usman. Ya, Erick Thohir itu dulu sebelum dibawa oleh PAN sering mampir juga ke P3. Sudah mampir ke P3, kita dialog, kita diskusi. Lalu pada akhirnya ya para ulama, para kiai, para pendukung P3, masyarakat lebih memilih kira-kira udahlah Pak Sandi. Oleh karenanya kita putuskan dalam Rapimnas seperti itu. Oke, jadi masih ada keinginan romantisme KIB dibawa ke koalisi dengan PDI Perjuangan, Mas Edi, meskipun punya masing-masing punya nama, gimana? Ya, kita di KIB kan sampai saat ini masih menyatakan diri sebagai sebuah koalisi. Meskipun pilihan politik P3 sudah berada bersama-sama PDIP dan Pak Ganjar, kan KIB yang lainnya kami bersama-sama dengan Golkar kan masih belum memutuskan. Jadi kalau memang harapannya bahwa KIB tetap akan menjadi solid dan berada di salah satu capres, tentu kemungkinan itu masih ada. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa suatu ketika KIB ya kita bersalaman bahwa kita tetap bersahabat, tetapi mungkin pilihan politiknya berbeda. Itu juga ada kemungkinan. Pada akhirnya ya kita nanti akan memilih sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masing-masing partai dan konstituennya, dan kira-kira membawa dampak positif terhadap elektoral partai tersebut. Itu juga menjadi satu pertimbangan bagi kita. Oke, Kang Ferry, semakin banyak nama tentu yang dianggap bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, juga makin banyak juga mungkin partai yang bisa untuk bergabung. Apakah kemudian Partai Perindo juga cukup menerima bahwa kerjasama ini semakin besar, meskipun konsekuensinya akan semakin banyak nama dan mungkin nanti akan semakin rumit lagi nih kalkulasinya seperti apa? Ya, saya pikir ini satu kondisi yang harus kita terima bahwa ketika banyak partai yang bergabung atau banyak kerjasama politik yang memang dilakukan, ini kan satu upaya untuk bagaimana kita membangun bangsa. Dan tujuan kita ke depan adalah continuity kan, bagaimana kesinambungan dari pemerintahan Pak Jokowi saat ini kan seperti itu. Seperti halnya tadi PKB, P3 dan juga PAN ini juga sedang melakukan berbagai upaya-upaya yang ada. Tapi yang pasti bahwa ketika misalnya kami pun, baik itu PAN ataupun P3 ataupun kami dari Perindo itu mengajukan nama, itu kan bukan berarti ini selesai, kan tidak seperti itu. Ini proses-proses politik, proses dialog, kita menawarkan sebuah gagasan, ada track record yang memang ada. Tadi yang disampaikan oleh SMRC kan terkait dengan bagaimana kesukaan masyarakat. Itu kan harus dibaca seperti itu. Ini belum pada konteks yang tadi saya sampaikan di awal, soal elektabilitas, bagaimana masyarakat memilih. Bisa jadi kan ketika nanti disampaikan kepada masyarakat bahwa last minute bahwa masyarakat memilih
figur-figur tertentu yang ada. Nah ini yang memang juga penting kita coba cermati. Termasuk kami dari Perindo. Kami Perindo juga karena memang kita ada kader, ada nama Tuan Guru Bajang, Zainul Mazdi yang saya pikir Mas Ganjar juga sudah sangat kenal, sudah sangat familiar dengan beliau, bahkan kemarin ke Lombok, sangat akrab sekali. Saya pikir itu kan nama-nama yang saya pikir sangat baik untuk kita perlihatkan kepada publik bahwa ini loh orang-orang terbaik yang memang nanti akan berpartner dengan Mas Ganjar seperti itu. Bahwa kemudian nanti bagaimana kesepakatan politik itu terjadi ya itu secara natural saja begitu ya. Itu sebuah bagian dari sebuah proses politik yang ada saya pikir. Nah nanti kan kalau kami misalnya di koalisi dengan PDIP, P3 dan juga Perindo dan Hanura juga kan kita juga akan berbicara terkait dengan soal seperti ini, siapa memang nanti yang akan layak. Dan semua akan ditentukan tidak hanya soal satu faktor saja, tapi kan banyak-banyak faktor yang ada. Ini yang memang harus betul-betul kita lihat secara lebih komprehensif, secara lebih menyeluruh. Seperti itu. Jadi kalau Mas Edi dan kawan-kawan bergabung, sangat terbuka sebetulnya. Sangat terbuka, apalagi kalau misalnya PAN sudah menyatakan, kan PAN juga sudah berkomunikasi dengan PDIP. Saya pikir kalau komunikasi hanya itu judulnya masih silaturahmi, belum kerja sama politik. Judulnya masih itu ya Mas Edi ya. Tapi kalau misalnya bergabung, kalau koalisi itu kan bisa jadi ada semacam bargaining position. Tapi kalau sudah kerja sama politik itu sudah itikat baik dan sudah sangat memahami kondisi-kondisi yang memang ada di kami di partai itu. Mas Edi, kita kembali ke momen ketika waktu Pak Zul ya, Ketua Umum PAN berbicara di depan Pak Ganjar dan juga Pak Erik, juga Pak Jokowi. Ya ini kayaknya cocok, tapi tergantung bagaimana Pak Presiden, Panglima, apakah merestui atau tidak. Atau saya mungkin membacanya itu sebagai sebuah arahan. Sampai hari ini tuh itu juga masih menjadi sebuah teka-teki bagi kawan-kawan di PAN. Mas Edi, bagaimana? Ya, jadi memang pada saat kita melaksanakan Rakornas pemenangan pemilu di Semarang, Pak Zul menyampaikan di hadapan khalayak ramai, termasuk juga ada Presiden, ada Pak Erik, ada Pak Ganjar juga, bahwa Pak Presiden kalau Indonesia dipimpin oleh Pak Ganjar dan Pak Erik, insya Allah Indonesia akan maju dan jaya. Itu kata-kata beliau kurang lebih. Nah, dan pada saat itu ditanggapi dengan cara sangat positif oleh semua khalayak yang di situ, terutama konstituen peserta-peserta Rakornas yang merupakan ya caleg-caleg PAN pada saat itu. Nah, dan kita juga memang berharap bahwa Pak Presiden sebagai pembina politik di Indonesia, yaitu juga bisa memberikan arahan supaya pemilu dan pilpres itu berjalan lancar dan teduh. Jadi kita ingin menghindari adanya proses polarisasi yang terjadi di 2019, dan itu Pak Presiden sangat paham karena beliau juga sebagai pelaku politik dalam capres pilpres tersebut sebagai capres. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa dia akan memberikan arahan supaya ya para kontestan ini nanti dalam Pilpres 2024 yang akan bertarung gagasan, bertarung ide, ya tidak lagi kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya ya bisa memecah belah, yang sifatnya ya lebih kepada ideologi agama daripada kita memberikan solusi-solusi yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu. Tapi kan itu semua akhirnya harus diputuskan juga sebetulnya kan ya. Saya tanya ke Mas Edi karena Mas Edi belum menentukan ke koalisi yang mana. Ini kan sudah bulan Juli nih, Agustus, September, Oktober tinggal sebentar lagi. Artinya ya dalam 2-3 bulan ini harus diputuskan, Mas Edi. Saya kira sih memang begitu, karena memang satu pendaftaran capres-cawapres kan akan di bulan Oktober nanti. Nah, jadi kita berharap lebih baik, lebih cepat bisa diputuskan kemana arah koalisi itu, dan kami harap demikian karena kita juga punya waktu yang cukup untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Jadi masyarakat sudah tahu kira-kira pilihan-pilihan mereka tuh siapa saja, dan kita bisa berikan kesempatan bagi para capres dan cawapres untuk bisa menyampaikan gagasannya kepada masyarakat. Ini real. Jadi ini juga merupakan kewajiban dari kita sebagai anggota parpol untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar memecah belah atau sekedar sifatnya pragmatis dengan memberikan hadiah atau iming-iming saja. Bang Usman, ada tambahan kalau kita bicara soal komposisi cawapres dan koalisi lagi, melengkapi apa yang tadi disampaikan Kang Ferry dan juga Mas Edi? Ya, ada satu yang menarik untuk diketahui halayak ramai, bahwa pemilu 2024 yang akan datang itu semuanya dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya siapapun nanti yang ditetapkan sebagai cawapres, baik itu di Mas Ganjar maupun di Pak Prabowo, itu pada akhirnya muaranya kita
ikuti pemilu pada 2024, berharap kita akan damai, penuh bahagia untuk mencapai kesejahteraan di masa yang akan datang. Hari ini P3 sedang membuat strategi pemenangan agar nanti ketika sudah duduk bersama dengan partai-partai yang kerjasama di PDI Perjuangan, mudah-mudahan dengan strategi membangun kemenangan ini bisa terwujud. Kita break dulu, saya akan ke Mas Saidiman nanti langsung. Kemudian segmen terakhir ya, sosok seperti apa yang memang dibutuhkan oleh Pak Ganjar Pranowo? Tadi Kang Ferry menyinggung, kan konfigurasi juga penting, mungkin juga tidak hanya soal faktor elektabilitas, tapi melihat profilnya Mas Ganjar ini, cawapresnya harus yang menurut Anda yang seperti apa kalau kemudian goals-nya adalah untuk menang di Pilpres 2024? Dijawab nanti, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita masuk ke segmen terakhir, saya langsung mau ke SMRC, Mas Saidiman. Saya pikir dari beberapa nama-nama yang kita exercise di diskusi ini punya plus minus, punya kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi kalau dari penelitian dari SMRC, sosok seperti apa kemudian yang dibutuhkan oleh seperti Pak Ganjar ini? Apakah yang kemudian kuat secara ekonomi atau konfigurasi nasionalis religius atau seperti apa? Iya, saya kira ini Pilpres yang akan sangat menarik karena sampai saat ini tidak ada calon presiden yang dominan. Suaranya masih di bawah 50%. Kalau ada 3 calon yang maju, Pak Anies, Pak Prabowo dengan Ganjar maju ketiga-tiganya, sampai hari ini tidak akan terjadi satu putaran. Kemungkinan besar 2 putaran karena tidak ada yang dominan. Karena itu untuk mencari calon wakil presiden, faktor elektabilitas ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Walaupun di dalam survei kita belum menemukan ada tokoh yang bisa mengangkat, tapi setidaknya ketika mengangkat satu tokoh, pertimbangan menghindari resistensi itu menjadi sangat penting. Di wilayah-wilayah tertentu di mana misalnya Ganjar itu kemungkinan potensial resistensinya kuat, itu perlu dimitigasi sejak awal, misalnya dengan mengusung tokoh-tokoh yang kira-kira bisa merepresentasikan wilayah itu. Itu salah satu cara untuk melihat. Jadi tokoh-tokoh yang memiliki basis massa yang berbeda dengan basis massa PDIP, katakanlah demikian, itu menjadi penting. Tokoh yang punya basis massa berbeda ya dengan PDI Perjuangan. Dan kita juga harus melihat bahwa PDIP ini punya tradisi dalam 4 kali pemilihan presiden, punya tradisi yang dalam 4 kali pemilihan presiden 3 kali selalu mengusung tokoh dari kalangan Islam. Dalam hal ini Islam tradisionalis, NU secara lebih spesifik ya, dari 2004, 2014 dan 2019. Saya kira juga faktor nasionalis dan Islam kalau kita lihat dari aspek sosiologisnya itu, saya kira itu juga akan menjadi pertimbangan di dalam pemilihan tokoh untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Karena itu nama-nama seperti katakanlah Tuan Guru Bajang itu mungkin bisa untuk menjadi pertimbangan di samping dengan tokoh-tokoh NU yang selama ini menjadi tradisi dari PDIP. Nah, kalau dengan nama yang tadi sudah kita diskusikan, menurut Anda? Ya, masing-masing punya plus minus tentu saja ya. Tetapi kalau pertimbangannya adalah menaikkan suara, lagi-lagi kita belum menemukan. Ada tokoh di antara semua tokoh itu, termasuk dengan Tuan Guru Bajang, kita tidak menemukan baik Erik, Sandiaga, Erlangga dan seterusnya sebenarnya sama. Tidak menambah suara bagi Pak Ganjar. Pak Ganjar naik dan turunnya suaranya itu tergantung pada diri Pak Ganjarnya sendiri. Pak Ganjarnya sendiri. Karena itu kemudian pertimbangan lain harus dilihat. Apakah nama-nama ini menimbulkan resistensi publik atau tidak? Apakah nama ini bisa menambah misalnya dari sisi profesionalisme, dari sisi rekam jejak misalnya, dari sisi teknokratis yang kemungkinan ketika
Pak Ganjar misalnya terpilih, dia akan bisa membantu dari sisi itu. Saya masuk ke poin nomor 2, resistensi. Nama-nama 3 yang tadi kita bahas ini ya, apakah itu kemudian cukup relatif diterima, aman, tidak memberikan efek resistensi? Siapa aja namanya tadi? Ada Pak Ganjar, ada Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, bahkan Tuan Guru Bajang misalnya. Kita menemukan tidak ada resisten untuk ketiga nama itu, termasuk dengan tokoh-tokoh lain. Oke, cukup menarik. Kang Ferry, ada tambahan dari pemaparan Mas Sediman tadi soal menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Sediman. Pertama adalah faktor pengalaman, pengalaman pemilu tentunya. Jadi kita melihat kan 2004, 2014 dan 2024. Jadi kalau kita melihat 2004 dan 2014 ini kan harus kita refleksikan seutuhnya. Bagaimana ini menjadi sebuah aktivitas elektoral yang memang penting sekali. Kenapa? Karena tadi Pak Ganjar, Pak Prabowo atau Mas Anies itu kan masih belum top lah, belum ada di 50% ke atas. Itu menjadi penting. Oleh karena itu penting kiranya dibutuhkan cawapres yang memang betul-betul bisa mengangkat elektabilitas dari Mas Ganjar itu sendiri. Ya nanti kita harus komunikasikan kan siapa memang yang calon yang memang ada. Nah terkait dengan soal seperti itu adalah bagaimana konfigurasi ini menjadi hal yang sangat penting. Konfigurasi nasionalis religius, konfigurasi Jawa luar Jawa, konfigurasi misalnya dia berpengalaman di soal kepemerintahan, teknokratis dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk dibaca secara utuh. Dan yang paling penting adalah bagaimana sosok ini betul-betul sangat ideologis yang memang betul-betul bisa mengusung Mas Ganjar sebagai calon presiden yang ada. Jadi ini adalah satu upaya untuk mengangkat Mas Ganjar itu sendiri. Jadi ini upaya-upaya yang memang kita lakukan. Nah, oleh karena itu yang kami sampaikan seperti Tuan Guru Bajang ini pas dari sisi konfigurasi yang ada, baik itu nasionalis religius, baik itu terkait dengan Jawa luar Jawa, baik itu terkait dengan soal aktivitas di pemerintahan, teknokratis, bahkan Lombok atau NTB yang dulunya sangat terbelakang. Sejak adanya Tuan Guru Bajang ini terangkat. Nah ini hal-hal yang juga saya pikir dengan TGB Nomics-nya ini penting untuk diupayakan lagi dalam skala yang memang lebih besar lagi seperti itu. Itu menjadi poin yang sangat penting. Dan juga tidak ada resistensi yang tadi juga dibahas juga. Dan yang penting adalah tidak ada resistensi. Nampaknya kan ini tinggal bagaimana nanti SMRC melakukan survei lagi soal elektabilitas dan ada nama Mas Ganjar terkait dengan soal itu. Bagaimana kekuatan politik yang ada. Tinggal nanti proses politik yang memang nanti akan kita lakukan. Saya sepakat track record, gagasan ini menjadi hal yang sangat penting, termasuk soal ideologi. Ya, sebelum saya ke Bang Usman dan juga Mas Edi, saya masih ke Mas Sediman Ahmad lagi. Ada faktor Pak Jokowi yang juga cukup dominan dalam mempengaruhi naik turunnya elektabilitas capres. Tampaknya dalam dialog ini juga saya bisa sampaikan itu juga berpengaruh ke cawapres. Karena juga ada juga partai-partai yang menanti arahan dari Pak Jokowi bahkan sampai ke soal cawapres-cawapresnya. Nah ini bagaimana soal ini dari perspektif Anda? Ya, kita memang menemukan di dalam survei-survei kita bahwa publik ini umumnya puas dengan kinerja Pak Jokowi. Karena itu kemudian mereka mengharapkan bahwa kepemimpinan ke depan, pasca pemilu 2024 itu adalah sosok yang kira-kira bisa melanjutkan pembangunan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Dan ketika kita tanya ke publik siapa itu, saat ini ada pada Pak Ganjar. Karena itu kemudian wajar karena publik puas dengan kinerja pemerintah, mereka ingin sosok yang muncul nanti itu adalah yang kira-kira mirip lah dengan yang sekarang, dan mereka menganggap bahwa Pak Ganjar, karena itu yang menjelaskan kenapa suara Pak Ganjar sekarang relatif lebih atas dibanding yang lain. Saya kira kalau ditanyakan pada sosok cawapres, saya kira juga itu inline dengan itu, karena ya publik memang pada umumnya menghendaki situasi sekarang, mereka puas dengan keadaan ekonomi sekarang, itu tetap berlanjut pada periode selanjutnya. Mas Edi, sekali lagi tentu sikapan ditunggu ya, bagaimana kemudian soal mau gabung ke koalisi yang mana, kemudian juga soal cawapresnya Pak Erick Thohir ini mau dibawa kemana, proses apa yang akan dilakukan oleh PAN dalam waktu-waktu ke depan ini? Kita ya insya Allah akan melakukan proses percepatan diskusi, dialog dengan partai-partai yang sudah selama ini kita jadikan mitra diskusi kita dengan PDIP, kemudian juga dengan Gerindra, PKB, Golkar, ya, untuk bisa segera menentukan pilihannya. Dalam artian bahwa tetap kita akan mengusung Pak Erick Thohir sebagai cawapres, baik untuk Pak Ganjar maupun untuk Pak Prabowo, dan kita memiliki rekam jejak kerja yang baik dengan kedua belah pihak, dengan PDIP
PDIP kita di dalam pilkada itu selalu positif kinerjanya, menghasilkan keberhasilan di pemenangan pilkada. Dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra, kita sudah 2 kali mengusung beliau sebagai capres. Jadi kerjasama kita sudah klik. Nah, tinggal sekarang bagaimana Pak Erick Thohir bisa kita sampaikan kepada mereka dan mereka bisa menerima salah satu di antaranya. Karena kita melihat satu, Pak Erick Thohir tidak hanya memiliki rekam jejak keberhasilan yang baik, tetapi itu juga memberikan kenyamanan bagi pemilih untuk melihat bahwa beliau-beliau ini tidak hanya akan sekedar menang saja, tetapi setelah menang bisa memerintah secara efektif. Ada yang tokoh politiknya, ada yang nasionalisnya, ada yang latar belakang TNI-nya, tetapi ada juga yang memahami ekonomi dan dunia usaha secara sangat baik. Bahwa kemudian banyak yang pihak beranggapan bahwa sosok Pak Erick Thohir ini lebih lekat kepada Pak Ganjar dibanding Pak Prabowo Subianto. Itu bagaimana, Mas Edi? Saya kira saat ini memang kita lihat bahwa Pak Erick Thohir itu sangat lekat hubungannya dengan Pak Jokowi. Dan kalau Pak Jokowi itu memang sekarang ini dilihat sebagai orang yang meneruskan kebijakan Pak Jokowi adalah Pak Ganjar, saya kira ya mungkin itu merupakan bagian daripada refleksi dari pemahaman masyarakat. Tetapi ke depannya saya memang melihat bahwa Pak Erick Thohir itu yang sangat compatible, bisa kita bawa ke Pak Ganjar, bisa terima dan bisa mendapatkan beliau bisa mendapatkan positif impact, tapi juga begitu juga dengan Pak Prabowo. Jadi inilah bagi kita sebuah seni untuk mengelola bagaimana Pak Erick Thohir bisa diterima oleh salah satu di antara bakal capres tersebut. Oke, menarik. Bang Usman, tambahan dari P3 bagaimana sekarang sikapnya terhadap nama Pak Sandiaga yang memang masih diusung oleh P3 untuk disodorkan kepada Pak Ganjar Pranowo, meskipun nanti tentu proses masih akan berjalan, ada lagi proses politik berikutnya? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa memang sudah final kita keputusannya mendukung Pak Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping dari Mas Ganjar Pranowo. Maka langkah-langkah yang saat ini sedang kita bangun, Ketua Umum P3 sedang melakukan lobby-lobby dengan para pemegang kepentingan terkait urusan cawapres ini. Oleh karenanya kalau misalnya sekarang kan seperti Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan, kemudian ada juga di PDI Perjuangan, sehingga kami dalam konteks lingkaran itulah kami membangun komunikasi agar harapan atau target kami Mas Sandi menjadi cawapresnya Mas Ganjar itu bisa terwujud gitu ya. Karena beberapa faktor yang tadi disampaikan oleh Pak Sadiman tadi itu sudah mengcover, itu ada di Pak Sandi sebenarnya. Gitu. Apa yang tadi Anda garis bawahi, yang di cover itu yang ada di Pak Sandi itu seperti apa? Masyarakat sekarang ingin ekonomi itu terbangun dengan baik. Itu ada di konsepnya di Pak Sandiaga Uno. Kita melihat kerja beliau selama beliau menjadi pengusaha yang sukses, dekat kepada usaha kecil dan menengah itu, ditambah lagi tugas dari Presiden pada kementerian yang terakhir ini, dan kita lihat beliau sukses. Karena kita ke daerah-daerah itu, beliau sangat digandrungi oleh kaum muda, kaum milenial, yang sebenarnya masih mencari posisi tawar bagaimana mereka bisa membangun diri ke depan menjadi orang yang hebat dan ikut partisipasi dalam proses pembangunan ini. Tapi kalau kemudian nanti proses politik akhirnya berujung bukan nama Sandiaga Uno misalnya, atau nama TGB atau nama Pak Erick Thohir? Ya, P3 ini adalah ibadah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kembali kepada saya bilang soal Pak Sandi dulu mau gabung ke P3 itu juga takdir. Maka dalam proses politik itu kita sudah berikhtiar, sudah melangkah untuk mencapai tujuan, tapi kalau kehendak Allah tidak, ya kita terima dengan senang hati, dengan tangan terbuka. Karena kembali lagi saya sampaikan tadi bahwa kita tetap melakukan proses lobby-lobby untuk supaya Pak Sandi bisa jadi cawapresnya Mas Ganjar. Tapi lagi-lagi kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada Bu Mega. Oke, dan terbuka juga untuk partai apapun untuk bergabung dengan Partai Perindo dan juga P3, termasuk dari PAN untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo? Itu yang kita harapkan supaya kita menjadi sebuah kerjasama ya. Kalau di PDI Perjuangan tidak koalisi, tapi bentuknya kerjasama. Nah, kerjasama ini akan merekat semua partai-partai yang ada. Kenapa enggak kita sama-sama aja seperti zamannya di mana Pak Jokowi mengajak seluruh partai-partai politik bersama untuk turut serta dalam
kerjasama politik ini. Oke. Akankah bergabung Mas Edi Suparno? Itu pertanyaan saya kemudian. Ya, kita kembali lagi, proses politik masih relatif cair, waktu masih cukup ada untuk kita bisa melakukan lobby-lobby, diskusi, dialog. Pada akhirnya, bagi kita, bagi PAN, akan sangat memudahkan kita membuat keputusan jika salah satu di antara bakal capres tersebut, Pak Ganjar atau Pak Prabowo, memutuskan untuk mengambil Pak Erick Thohir sebagai cawapresnya. Ibaratnya seperti itu, boleh dikatakan ini pengandaian saja. Saya tanda tangan SK-nya pun merem bisa. Langsung itu ya. Oke, kita akan tunggu bagaimana kemudian apakah kita akan melihat PAN akan bergabung bersama dengan Partai periode juga dengan P3 atau justru sebaliknya. Mari kita akan nantikan Mas Ediman, kita cermati bersama-sama. Nanti kalau udah ada perubahan kita undang lagi, kita dialog lagi ya. Kita akan ngobrol lagi bagaimana kemudian konfigurasi partai politik. Terima kasih banyak Mas Edi Suparno, terima kasih banyak Bang Usman, Kang Ferry, Mas Ediman, terima kasih banyak untuk waktunya. Demikian Talk Politik with Reinhardt pada malam hari ini. Saya Reinhardt Sirait pamit, terima kasih. Selamat malam.